Halo investor dan pedagang yang terhormat. Bersamamu Sistem Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menjedanya. Anda dapat melihat semua parameter korporasi secara lebih rinci. Sekarang kita akan membandingkan indikator fundamental utama perusahaan Sunopta, Inc., ticker STKL. Ulasan ini berdasarkan data per 14 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets perusahaan Sunopta Inc., termasuk dalam subkategori Semi-Finished Food, 39 organisasi berpartisipasi dalam penilaian ini, yang sangat representatif. Kita akan melihat solusi akhir di akhir video ini. Hasil bagi perusahaan yang bersangkutan adalah sebagai berikut, minus 5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,2 poin. Jika Anda melihat secara luas, di seluruh pasar A secara umum, kita dapat mencatat bahwa skor rata-rata untuk pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Melawan skor minus 5 poin dari Sunopta, Inc. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan Sunopta Inc. dan saham subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Sunopta Inc. menunjukkan dinamika minus 37,6%. Terhadap dinamika harga untuk subkategori 3,3%. Ini jelas tidak berarti apa-apa, tetapi Anda perlu memperhatikan fakta ini. Kapitalisasi pasar korporasi Sunopta Inc. adalah 0,46 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 241 miliar dolar. Sunopta Inc. memiliki saham sebesar 0,191% dan merupakan salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 0,14 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 121 miliar dolar. Sunopta Inc. menyumbang porsi sebesar 0,116%. Membandingkan saham bursa dan kapitalisasi neraca, kita lihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Sunopta Inc. pada subkategori ketika menilai kapitalisasi pasar saham sebesar 0,191%. Kapitalisasi neraca sebesar 0,116%. Ini 39% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban utang perusahaan yang dianalisis berjumlah 0,336 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku adalah 240% ekuitas. Peringkat berdasarkan tingkat kewajiban utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan harga pasar terhadap keuntungan perusahaan adalah 0. Rata-rata subkategori adalah 19,6, yang jauh lebih buruk daripada rata-rata subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 18 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi harga perusahaan. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 0,6. Rata-rata pada subkategori adalah 1,4 dan ini 57% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar terhadap indikator pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 720 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Yang sangat negatif bagi prospek perusahaan. Evaluasi proyeksi indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, buruk, minus 1 poin.
Marginnya minus 2,5%, dengan rata-rata subkategori 6,9%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 9,4%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 0,283%. Yang 48% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai pasar perusahaan Sanopta Inc., bukan ke arah meremehkan. Jumlah modal pasar untuk setiap karyawan organisasi adalah $368.000. Dan di subkategorinya ada $547.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 32,7%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Besarnya keuntungan per individu karyawan dikurangi $14,300. Rata-rata untuk subkategori adalah $27,900. Dan selisih antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah sebesar 49%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah $580.000. Dalam subkategori $405.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 43%. Perkiraan pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Volume transaksi pendek sebesar 4%, dengan rata-rata subkategori sebesar 4,9%. Ini adalah penilaian terhadap risiko tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 23% untuk perusahaan Sanopta Inc. Untuk subkategori, tingkat RSI 14 kira-kira 50%. Berpotensi, makalah dalam subkategori tersebut dinilai lebih tinggi daripada makalah dalam subkategori tersebut Sanopta Inc. Harga saham sebenarnya perusahaan adalah sekitar $3,93. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $10,18. Perbedaan antara harga sebenarnya dan perkiraan konsensus adalah sekitar 159%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem bantuan Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan evaluasi sekuritas perusahaan Sanopta Inc. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Market suatu keputusan dibuat. Memesan untuk membuka penjualan pada $3,92 per saham. Pesanan terbuka karena perusahaan memiliki peringkat yang relatif rendah. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 3,38. Stop loss ditetapkan pada 4,46. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini, pesanan ditetapkan secara otomatis berdasarkan hasil sesi pada tanggal 14 Mei 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, KHC, akan menjadi pesanan pembelian utama. Video pesanan utama telah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, dasar atau penyeimbang. Urutan kedua ditetapkan pada level saat ini. Terima kasih banyak kepada semuanya yang telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan dari Guru Markets. Anda semua adalah penonton terbaik di seluruh dunia.